billah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita bisa bersilaturahim, melanjutkan kajian di masjid ini. Mudah-mudahan silaturahim kita, langkah-langkah kaki kita dicatat sebagai bagian amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lakukan semoga mendatangkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, judul kajian kita pada pagi hari ini, Islam kafah, cita-cita, rasa, dan fakta. Di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Baqarah ayat 208. Ayat ini populer ya. Ayat ini memerintahkan kita untuk berislam secara total, secara menyeluruh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian semua, fis silmi. Silmi, ayat ini bunyinya bukan Islam, jadi redaksinya fis silmi, bukan fil Islam. Nah, ini maksudnya apa? Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam as-silmi, ke dalam Islam. Pertama, as-silmi diartikan sebagai Islam. As-silmi yang kedua ditafsirkan sebagai kedamaian. Kafah, secara menyeluruh, secara total. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian sekali-sekali, jangan sampai sekali-kali mengikuti langkah-langkah setan. Kenapa Allah menyebutkan, mengingatkan? Innahu, karena setan itu, lakum, bagimu, bagi kita, kata Allah, aduwwum, musuh, mubin, yang nyata. Nyata godaannya, nyata menjerumuskannya. Ini baru terjemahnya, Pak. Ayat ini perintah Allah menyuruh kita pertama masuk ke dalam silmi,
Arti pertama as-silmi di sini Islam. Maksudnya lakukan perintah Allah seluruhnya. Jangan melakukan sebagian perintah Allah, mengabaikan sebagian yang lain. Seluruhnya. Lakukan seluruh perintah Allah, taati seluruh perintah Allah. Jangan taati sebagian, melanggar sebagian. Seluruhnya. Kemudian udkhulu fis-silmi kafah. Terima seluruh ajaran Islam, jangan menerima sebagian, menolak sebagian. Terima seluruh ajaran Islam, jangan menerima sebagian, menolak sebagian. Ini perintah Allah. Nah, ketika ayat ini memerintahkan kita untuk pertama as-silmi, berislam secara menyeluruh, maka kita lihat apa inti ajaran agama Islam. Semua ulama sepakat bahwa ketika berislam, inti ajaran Islam yang harus kita amalkan seluruhnya adalah ada 3. Yang pertama tauhid atau akidah. Itu harus kita tanamkan luar biasa dalam hati kita. Kita fahami tauhid sebaik-baiknya. Kita amalkan total yang berkaitan dengan tauhid atau akidah. Inti ajaran Islam yang kedua ibadah. Salat, puasa, zakat, haji. Ini kita lakukan. Bagaimana kita belajar salat, mencontoh Rasul, rukuknya, sujudnya, bagaimana beliau mempraktekannya. Kita pelajari itu, kita amalkan secara total. Ada yang ketiga, Pak, inti Islam, yaitu berkaitan dengan akhlak. Ini juga harus kita amalkan secara menyeluruh. Akhlak. Jadi mohon maaf, jangan sampai bertauhid bagus, kuat sekali tauhidnya, ibadah yang wajib kedua, ibadah sholat tidak pernah ditinggal, puasa haji dia lakukan, tapi yang ketiga tidak diamalkannya, yaitu berkaitan dengan akhlak. Berarti maaf, dia baru bercita-cita menjadi Islam yang kafah, dan dia merasa sudah kafah, tapi yang 3 diabaikan, poin ketiga diabaikan, berarti faktanya belum kafah. Jadi baru sebatas cita-cita, baru sebatas merasa, tapi faktanya belum. Kenapa? Dia tidak amalkan inti Islam yang ketiga, yaitu berkaitan dengan akhlak. Bahkan kita tahu, Pak, ketika Nabi diutus, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus hanya saja untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, jadi itu Islam kafah. Tauhidnya ya, ibadahnya ya, akhlaknya ya. Kira-kira Pak, yang keteteran bagi seorang muslim mengamalkan pingin kafah, tapi keteterannya di mana, Pak? Di akhlak.
kalau Indonesia yang mayoritas Islam ini ibadahnya sudah bagus, tauhidnya bagus, akhlaknya juga bagus, saya yakin akan jauh lebih baik dari sekarang Indonesia. Akhlak, Pak. Atau hanya percaya tapi tidak ibadah, tidak sholat, cukup percaya. Begitu adzan, udah waktunya sholat, eling, inget aja, nggak perlu praktek. Belum kafah. Atau Pak, ada orang yang kadang berkata, udahlah, yang penting dalam hidup ini kita berbuat baik, akhlak aja dikejar, ibadah tidak. Percaya iya, ibadah tidak. Akhlak aja dikejar, tapi tidak sholat, tidak puasa, belum kafah. Islam kafah, Islam yang mengamalkan seluruh ajaran Islam, akidah, ibadah, dan akhlak. Bahkan ciri Islam seorang muslim, keislamannya sempurna, cirinya kata Nabi di hadis beliau, al muslimu man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sempurna Islamnya. Ini ciri-ciri Islam kafah, Pak. Seorang muslim yang sempurna Islamnya adalah orang lain selamat dari lidahnya, orang lain selamat dari tangannya. Nah sekarang faktanya Pak, banyak orang berislam tapi mencaci maki, memfitnah kemana-mana. Lidahnya tidak menyelamatkan muslim yang lain, lidahnya merendahkan muslim yang lain, sementara merasa tauhidnya sudah bagus, sholatnya sudah bagus, tapi lisannya mencelakakan orang, belum kafah. Baru bercita-cita, baru merasa, tapi faktanya belum kafah. Jadi kadang-kadang ada bukan ya, sekarang ada ungkapan berhijab, hijab syar'i, kan begitu ya Bu ya, ingin Islam yang kafah gitu. Nah, tapi kadang-kadang mohon maaf, mulutnya ini loh kadang-kadang mulutnya ini, sholatnya bagus, pakaian sudah syar'i, tapi mulutnya ini loh memfitnah, menggibah. Nah ternyata orang itu ketika dia bercita-cita dan merasa, sebenarnya baru merasa kafah, belum kafah, karena lidahnya belum menyelamatkan muslim yang lain. Ada nggak Bu orang yang rajin tahajud, rajin baca Quran, tapi mulutnya itu suka menggibah orang, memfitnah orang? Ada nggak Bu? Banyak Pak. Berarti sudah kafah belum? Belum. Dia baru merasa, baru bercita-cita. Jadi jangan diukur zaman now, kafah itu hanya diukur dari cara berpakaian. Jangan hanya diukur dari bagaimana sholatnya, tapi lihat juga akhlaknya, baru kafah. Pak, iya. Serius ini Pak, soalnya
Nah, ini jadi mudah-mudahan Pak, kita sangat ingin mengamalkan perintah Allah ini, menjadi muslim yang kafah. Kita jaga diri kita agar tidak syirik, agar tidak menyekutukan Allah. Kita takut terjerumus kepada perbuatan syirik, kita jaga diri kita. Kita jaga sholat kita, tapi harusnya kita juga jaga akhlak kita. Itu Islam kafah. Nah, saya lanjutkan Pak. Tadi ayat tersebut udkhulu fis-silmi, masuklah kalian as-silmi yang kedua dalam kedamaian. Nah, perintah Allah, jadi apapun kegiatan kita, perbuatan kita sebagai seorang muslim itu berada pada koridor kedamaian. Kedamaian apa maksudnya? Perintah, masuklah kamu ke dalam, pertama Islam dengan makna tadi, yang kedua ke dalam kedamaian. Orang Islam as-silmi, yang kedua damai. Orang Islam yang kafah, dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Orang Islam yang kafah as-silmi, dia sudah berdamai dengan keluarganya. Orang Islam yang kafah, dia sudah berdamai dengan manusia yang lain. Orang Islam yang kafah, dia sudah berdamai dengan tanam-tanaman, dengan makhluk Allah yang lain. Jadi Islam yang kafah itu yang pertama, dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri, Pak. Maksudnya apa nih? Berdamai dengan diri sendiri. Ini ciri Islam kafah yang pertama, dia sudah bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Al-Quranul Karim dalam surah Al-Baqarah ayat 195, saya sampaikan potongan ayat yang langsung fokus kepada poinnya. Ada ayat yang berbunyi wala tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan jatuhkan dirimu sendiri. Dirimu sendiri kata Allah, jangan kamu jatuhkan ila tahlukah, kepada kebinasaan. Apa maksud at-tahlukah? At-tahlukah dalam tafsir ialah hilangnya nilai-nilai positif yang ada pada sesuatu. Jangan sampai kalau kita manusia seorang muslim, jangan sampai nilai-nilai kebaikan yang sudah ada dalam diri kita itu hilang. Jangan jatuhkan dirimu yang menyebabkan hilangnya nilai-nilai positif yang ada dalam dirimu. Apa itu? Tafsir yang pertama, keimanan kepada Allah. Jangan sampai hilang. Jaga terus itu. Orang yang kafah, dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri, dia bisa mempertahankan nilai-nilai keimanan kapan dan di mana saja. Berdamai dengan diri sendiri, tidak hilang nilai-nilai positif kebaikan yang ada dalam dirinya. Pertama, keimanan. Damai dengan imannya dia, Pak.
kemana-mana, mohon maaf, mau di kantor, di tempat kerja, berdagang, walaupun situasi apapun yang dihadapi, ada tantangan besar, ada orang menyuap, ada kira-kira dapat untung yang besar, tapi harus melanggar syariat, dia tidak lakukan itu, dia damai dengan keyakinannya. Itu ciri-ciri Islam kafah. Dia sudah bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Masuklah kalian ke dalam as-silmi, kedamaian yang kedua. Jangan kamu jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. As-silmi yang kedua, ketenangan, kedamaian. Itu nilai positif bagi kita orang Islam ketika kita faham dan benar-benar mengamalkan Islam, yakin dalam hidup ini kita akan damai, tenang, luar biasa, Pak. Jadi orang yang berislam kafah, dia bisa menjaga ketenangan dalam dirinya, kedamaian dalam dirinya. Enggak pengaruh, Pak, mau keadaan kayak apa, situasinya kayak apa, dia tenang, maka Islamnya Islam kafah. Akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya baik, dia punya kepribadian selalu tenang karena keislamannya membawa ketenangan baginya. Itu bagian dari tuntunan Islam kafah. Berdamai dengan diri sendiri, yang kedua bisa menjaga ketenangan, kedamaian dalam dirinya, Pak. Nggak ikut-ikutan gerasak gerusuk. Situasi apapun, bencana atau perselisihan, atau sekarang suasana pilpres, Muslim yang kafah tetap tenang hatinya, Pak. Nah jadi, Pak, kalau ada orang sholatnya bagus, kemudian tauhidnya bagus, tapi hatinya belum merasakan ketenangan dalam hidupnya, padahal sudah Islam, berarti Islamnya belum kafah. Belum kafah. Jadi Islamnya baru sebatas cita-cita, baru sebatas rasa, tapi belum berimbas kepada fakta dan kenyataan yang diharapkan. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, orang-orang yang berdamai dengan diri sendiri, nih Pak, Ibu, Islam bisa kita ukur. Kita ini Islamnya sudah kafah atau belum? Sholat tidak pernah kita tinggal. Iman insya Allah mudah-mudahan bisa tetap teguh kita pertahankan. Nah, as-silmi, Islam kafah itu diantaranya cirinya as-silmi, dia berdamai dengan diri sendiri. Maksudnya orang yang berdamai dengan diri sendiri, orang itu sudah mampu menghadirkan kedamaian dalam jiwa. Dia mampu, Pak, dia mampu menghadirkan ketenangan dalam jiwa. Situasi apapun yang dia hadapi, dia mampu menghadirkan ketenangan dalam jiwa. Itu ciri orang yang bisa berdamai dengan dirinya sendiri, bagian dari ciri Islam kafah. Mampu menghadirkan kedamaian dalam jiwanya dan menjauhi segala bentuk kerusakan, kehancuran bagi jasmani dan rohaninya. Dia mampu menjauhkan dirinya yang dapat menghancurkan jasmani dan rohaninya. Orang itu berarti sudah bisa berdamai dengan dirinya sendiri.
Kalau Bapak Ibu situasi apapun mampu menghadirkan kedamaian, insya Allah itu bagian dari ciri-ciri as-silmi, Islam yang kafah. Kemudian Bapak Ibu mampu menjauhi hal-hal yang menghancurkan rohani Bapak, yang menghancurkan jasmani rohani Bapak. Bapak jauhkan itu, maka Bapak sudah bisa berdamai dengan diri sendiri. Apa yang menghancurkan rohani kita, Pak? Yang menghancurkan kalbu kita apa? Iri, dengki, ujub, takabur. Itu yang menghancurkan rohani kita. Orang-orang yang Islamnya kafah sudah mampu menjauhkan, menjaga yang menghancurkan rohaninya. Dia tidak iri lagi, dia tidak dengki lagi, dia tidak sombong lagi, dia tidak ujub lagi. Hal-hal yang menghancurkan rohaninya dia jauhkan. Orang itu sudah bisa berdamai dengan diri sendiri, Pak. Nah, kita tahu hal-hal yang tadi itu bisa menghancurkan rohani kita. Orang yang tidak bisa berdamai dengan diri sendiri itu akan membawa kesengsaraan bagi orang lain, Pak. Jadi dia sudah merasa kafah misalkan, tapi irinya, sifat irinya ada, dia tidak buang dalam hatinya. Sifat dengkinya ada, dia tidak buang dalam hatinya. Sholatnya bagus, tauhidnya bagus, tapi dia tidak buang. Yang menghancurkan jiwanya, sifat-sifat tadi itu bisa mencelakakan orang lain. Jadi orang Islam yang merasa sudah kafah ternyata bisa mencelakakan orang lain. Kalau apa? Dia belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dia belum bisa membuang sifat-sifat yang menghancurkan rohaninya. Irinya dia, sombongnya dia bukan hanya mencelakakan diri sendiri, tapi juga mencelakakan orang lain, Pak. Belum kafah. Nah, itu ayat Al-Baqarah 208 dengan pengertian as-silmi, dengan makna-makna tadi. Allah melanjutkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu sekali-kali mengikuti langkah-langkah setan. Ternyata Pak, setan itu menjerumuskan kita, langkah-langkahnya bertahap. Bisa bertahap, mulai dari kadang-kadang yang kecil-kecil, udahlah dosa kecil ini, lama-lama terus terbujuk sampai yang besar, tidak sadar sampai melakukan dosa yang sangat besar. Tattabi'u, menggodanya bisa secara bertahap, menjerumuskannya bisa secara bertahap. Nah, itu jadi Islam yang kafah dengan pengertian yang pertama as-silmi, dia sudah bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Yang kedua as-silmi, kalau tadi al-Islam inti-intinya, as-silmi yang kafah, masuklah kamu ke dalam as-silmi secara menyeluruh. Pertama, dia sudah bisa berdamai dengan diri sendiri. Yang kedua, dia sudah bisa berdamai dengan keluarganya. Banyak orang, mohon maaf,
bercita-cita Islam kafah, sudah merasa Islam kafah, tapi hubungannya dengan saudara-saudaranya nggak beres, Pak. Ada nggak Pak yang begitu? Banyak lagi ya, Bu. As-silmi itu udkhulu fis-silmi. Islam yang kafah itu masuknya dia juga sudah berdamai dengan keluarganya. Ini loh, maaf. Sholatnya khusyuk banget. Belajar hadis-hadis Nabi tentang sholat, iya. Jamaah nggak pernah ditinggal, jamaah datang terus. Nggak pernah absen berjamaah. Loh sama kerabatnya nggak beres. Maaf, ini Omdo Islam kafah, Pak, Bu. Cuma cita-cita dan merasa, faktanya belum. Itu as-silmi di sini yang kedua, dia sudah bisa berdamai dengan keluarganya, dengan kerabatnya, Pak. Nah, banyak orang, mohon maaf, kajian kemana-mana dikejar bagus, pakaian syar'i, iya. Sholat iya, loh, sama keluarganya, sama anaknya, sama suaminya, sama pamannya, sama bibinya, mboknya, pak deknya. Loh, kok nggak beres hubungannya? Maaf, baru bercita-cita, baru merasa, faktanya belum kafah. Saya mau Islam kafah, apa? Hijab. Iya, bagian dari Islam kafah. Tapi kalau cuma itu belum. Lihat dulu. Nah, kita fokus yang ini, Pak, Ibu. Ini jangan sampai ada orang yang merasa kafah karena sholat tidak pernah ditinggal, hajinya sudah, umroh 2000 kali, barangkali, Bu. Kali-kali, tapi sama kerabatnya nggak beres. Nah, sekarang saya tanya, Bu, kalau bicara merasa kafah, mohon maaf, ada sahabat Rasulullah, saya ingin kaitkan dengan kisah sahabat Rasulullah Abu Bakar Siddiq. Kita bandingkan dengan kita. Kalau merasa kafah, siapa yang lebih pantas merasa kafah? Abu Bakar Siddiq atau kita? Yang paling berhak merasa kafah seharusnya Abu Bakar Siddiq. Dia generasi terbaik, sahabat Rasulullah, soulmate. Ada satu peristiwa, Pak, bicara kafah, merasa kafah, harusnya beliau Abu Bakar Siddiq itu paling berhak merasa kafah dibanding dengan kita. Tapi ada satu peristiwa, yang peristiwa ini menjadi asbabun nuzul, sebab turunnya ayat Al-Quran, surat An-Nur ayat 22. Saya tanya lagi, Pak, kesolehan beragama Abu Bakar dibanding kita, lebih soleh siapa? Kita, Pak. Abu Bakar. Kesolehan beragama, akhlak Abu Bakar dibanding kita, lebih bagus siapa? Abu Bakar. Keluasan rizki, kaya. Zaman sekarang ada orang kaya yang pelit, bakhil, kikir. Tapi juga ada orang kaya yang rajin berinfak. Abu Bakar Siddiq, mohon maaf, ada nggak orang zaman sekarang, mungkin mudah-mudahan ada, yang menyerahkan seluruh hartanya untuk Islam? Seluruhnya ada nggak? Mungkin ada, mungkin. Mungkin. Abu Bakar Siddiq seluruh hartanya, Pak. Dia
kesolehan beragamanya tidak diragukan, akhlaknya tidak diragukan, kemudian kesolehan berkaitan dengan harta tidak diragukan. Tapi ada satu peristiwa yang Allah turunkan ayat untuk menegur Abu Bakar. Allah turunkan kepada Rasul untuk menegur Abu Bakar Siddiq. Berkaitan dengan apa, Pak? Berkaitan dengan orang sekarang bilang berkaitan dengan hoax. Dengan fitnah, berita bohong. Apa berita bohongnya? Istri Rasulullah Aisyah dipitnah berselingkuh dengan Sofwan ibnu Mu'attal. Aisyah dipitnah berselingkuh dengan Sofwan ibnu Mu'attal. Aisyah istri Rasulullah. Kisahnya panjang. Jadi ketika dalam satu perjalanan pulang dari peperangan, istirahat sebentar, Aisyah turun dari haudaj. Haudaj itu tempat dari kayu di mana orang-orang yang terhormat didudukkan di situ, kemudian ditaruh di atas unta. Turun meninggalkan tempat. Rupa-rupanya pasukan dan rombongan berangkat melanjutkan perjalanan. Aisyah pada saat balik awal masih ada, cuma dia ada kalungnya tertinggal, Pak. Dia balik mencari kalung, balik lagi rombongan sudah tidak ada. Aisyah tertinggal. Aisyah tertinggal. Akhirnya dia duduk di tempat di mana dia tertinggal. Ada seorang sahabat Rasul yang ditugaskan untuk mengintai, jangan-jangan ada pasukan yang masih tertinggal mengejar. Ditempatkanlah Sofwan ibnu Mu'attal di garis paling belakang. Sofwan ibnu Mu'attal di garis belakang dia. Nah, dia jalan, lihat Aisyah lagi tertidur, sama sekali nggak bicara, ngomong juga enggak, Pak. Kenapa? Ibnu Mu'attal tahu ini istri Rasulullah. Akhirnya untanya disuruh tunduk begitu, Aisyah naik jalan. Siang hari lihat rombongan ada, lihat itu Aisyah dan Ibnu Mu'attal datang berdua-dua. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul, rajanya munafik, menyebar hoax, menyebar fitnah bahwa istri Rasul telah berseleweng dengan Ibnu Mu'attal. Tuh lihat jalan berdua-duaan. Itu fitnah luar biasa. Padahal tidak terjadi. Singkat cerita, yang ikut-ikutan nyebar fitnah itu keponakan Abu Bakar Siddiq, kerabatnya masih, namanya Mitsah. Mitsah ini hidupnya banyak ditanggung oleh Abu Bakar. Makannya, pakaiannya Abu Bakar yang menanggung. Dia keponakannya ini Mitsah. Begitu Abu Bakar tahu Mitsah ikut memfitnah, Abu Bakar bersumpah, saya tidak akan bantu kamu lagi. Saya tidak akan bantu kamu lagi. Turun Al-Quran An-Nur ayat 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Wala ya'tali, jangan sekali-kali bersumpah. Jangan bersumpah. Siapa? Ulul fadli. Fadli ini, Pak, orang yang sudah bagus kesalehan agamanya.
Nah, banyak sekarang jangankan bagus, kadang-kadang baru merasa kalau Abu Bakar Siddiq sudah fakta, kesolehan beragamanya sudah luar biasa, Pak. Abu Bakar Siddiq fadli di sini, akhlaknya sudah bagus. Jangan sekali-kali kamu, yang kesolehan beragamanya sudah bagus, akhlaknya sudah bagus, jangan sekali-kali bersumpah ayyutu ulil qurba. Jangan sekali-kali bersumpah untuk tidak membantu kerabatmu. Jangan sekali-kali bersumpah untuk tidak membantu saudaramu. Ini ayat turunnya khusus berkaitan dengan Abu Bakar Siddiq. Saya sampaikan sekali lagi, maaf saya tekankan, ini Padli ini orang yang kesolehan agamanya luar biasa. Abu Bakar sudah demikian, akhlaknya luar biasa sudah demikian. Jangan sampai orang-orang yang seperti itu, yang sudah bagus-bagus itu, mohon maaf sampai bersumpah untuk tidak menolong kerabatnya, saudaranya. Abu Bakar Siddiq akhirnya tersadar dengan kekeliruannya. Nah, jadi Pak, mohon maaf, banyak orang-orang yang cita-cita berislam kafah, merasa kadang-kadang sudah kafah, tapi dengan kerabatnya dia belum bisa membina hubungan baik, belum kafah, Pak. Jadi mohon maaf, Pak, ada yang saudara berdebat, kenapa? Hadir di majelis ilmu yang berbeda. Hadir di majelis ilmu yang berbeda, dua-duanya sudah sama pakaiannya, sudah merasa syar'i. Berdebat, ribut Pak saudara, berantem, nggak teguran, keluar dari grup. Katanya sudah kafah. Lah kok sama saudara masih begitu? Pak, melototin saya marah, Pak. Sampai jam berapa Pak hari ini? Cukup barangkali ya? Lagi ya, lagi. Dia sudah berdamai dengan kerabatnya. Saya ingin lebih mendalami ini, karena terkadang kita nggak sadar. Di surat Al-Isra ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Dan berikan kepada kerabat terdekatmu. Nah, Pak nih, dzal qurba di sini berikan kebaikan kepada keluarga dekatmu. Qurba siapa? Qurba di sini kerabat kita dari pihak ibu kita, dari pihak ayah kita. Berbuat baiklah kepada mereka itu. Dzal qurba, saudara dari bapak kita, saudara dari ibu kita. Berbaik-baik sama mereka. Kalau berbaik-baik ya sama saudara ibu saja, saudara bapak enggak baik, belum kafah. Walaupun tahajudnya tiap malam. Pak, jadi berbuat baik, ayat ini qurba siapa? Saudara dari bapak kita, saudara dari ibu kita. Jangan berbuat baik kepada saudara bapak saja, ke saudara ibu enggak. Atau sebaliknya. Dia sudah berdamai dengan kerabatnya. Dari ibu, dari bapak. Jangan sebagian, Pak. Ini Al-Quran, Pak. Jangan sampai lupa.
Yang dibaikin saudara istrinya, dari ibunya aja. Saudari bapaknya enggak. Dua-duanya dzal qurba. Kemudian di sini haqqahu. Haqqahu apa yang kita beri? Pertama haqqahu bantuan. Bantuan. Kedua kebaikan. Kalau kita mampu bantu secara materi. Kenapa? Wa'ati awalnya bantuan berupa materi maupun bantuan bukan berupa materi, yang non materi. Bantu kerabat dari bapakmu, bantu kerabat dari ibumu, baik materi ataupun bukan materi. Saudara kita kerabat dari ayah dari ibu mengadakan resepsi pernikahan, kita tahu butuh biaya besar. Kita tahu tuh saudara dari ayah atau dari ibu dibantu tuh. Bantuan apa? Haqqahu, bantuan menurut kemampuan kita. Bantuan apa? Pertama materi. Boleh nggak Pak kita membantu sekedarnya? Boleh. Wa'ati, bantu secara sempurna. Itu maksud wa'ati. Walaupun sekedarnya ada nilainya, wa'ati yang dituntut bantu secara sempurna menurut kemampuan. Materi. Waduh, lagi bahasa Inggrisnya lagi cekak nih. Lagi nggak ada uang. Bisa bantu lewat apa Pak? Tenaga. Bantu materi nggak bisa, bukan materi, tenaga. Kerabat kita Pak, ada hajat besar, butuh pertolongan kita, kita datang saja Pak. Itu udah girang mereka, udah seneng. Tapi kadang-kadang ada juga yang nggak beres. Datang nggak bawa apa-apa. Ini nggak beres. Materi bantu, berikan haknya. Nggak mampu, bukan materi, tenaga, pikiran. Aduh, lagi kurang sehat. Ini lagi apes banget Pak. Duit nggak ada, badan kurang sehat, masih kepengen bantu. Bantu lewat apa Pak? Bener. Bantu lewat doa. Kenapa saya ketawa? Ya Pak Haji Joko ya. Kenapa saya ketawa? Kenapa? Orang kadang-kadang langsung pada poin ketiga. Udah bantu belum? Udah lewat doa. Padahal materi mampu, tenaga mampu, lalu ujug-ujug langsung ke doa. Iya, bermanfaat. Tapi wa'ati, bantu dengan tahapan-tahapan tadi. Jangan langsung to the point, ambil yang paling murah. Udahlah mah, cukup mah, kita bantu doa aja. Padahal materi ada, tenaga ada. Benar sih bantu, tapi wa'ati tadi tuh ada tahapan-tahapannya. Dia sudah bisa berdamai, nikmat berkerabat, berkeluarga. Itu ciri Islam kafah Pak. Saya bicara yang sudutnya ini. Kenapa orang ngejar di tauhid bagus, di sholat bagus, tapi yang ini kadang-kadang ya Allah, sementara sudah merasa kapah, yang ini diabaikan. Berdamai dengan kerabatnya, dengan keluarganya. Nah sedikit lagi, kemudian juga wa'ati di sini ditekankan oleh Allah di awalnya, berikan bantuan, berikan haknya dengan penjabaran-penjabaran tadi. Kenapa pakai wa'ati? Karena banyak orang Pak, ternyata orang itu mengabaikan hak kerabatnya. Orang terkadang lebih senang membantu orang lain terkadang daripada membantu kerabatnya.
Ada ya Pak yang begitu, dia lebih senang bantuin orang. Kenapa? Ada maunya. Saudaranya mohon maaf ekonominya kurang, lemah, dia berpikir kalau saya bantu dia nanti saya susah, dia bisa bantu apa? Dia aja nggak bisa ngurus dirinya sendiri. Akhirnya yang sahabatnya yang kaya baru nguap aja udah ngantuk, Pak, ayo saya anter. Jadi mengabaikan. Orang terkadang lebih senang bantu orang lain daripada kerabatnya. Wah hati, jangan abaikan kerabatmu. Kerabat dari bapak, kerabat dari ibu, jangan abaikan. Orang lebih senang bantu orang lain karena ada faktor, ada tujuan-tujuan tertentu. Teman di kantor ditraktir, saudaranya boro-boro. Kenapa? Di kantor bisa minta bantuan, ada apa-apa beres urusan, dibantu, ada kesusahan dibantu. Kerabatnya, aduh. Ya, ini Pak, sampai di sini uraian saya. Jadi Islam yang kafah, ya. Jadi mencakup 3 inti, bicara silmi 3 inti Islam: akidah, ibadah, akhlak. As-silmi juga bisa berarti damai. Orang yang berislam kafah itu sudah bisa berdamai dengan dirinya sendiri, dengan pengertian-pengertian tadi, sudah bisa berdamai dengan keluarganya, sudah bisa berdamai dengan manusia yang lain, bahkan sudah bisa berdamai dengan makhluk Allah yang lain. Mudah-mudahan cita-cita kita, keinginan kita untuk menjadi muslim yang kafah, mendapatkan ridha dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman nafi'a wa aqlan kamila wa fahman zakiyya wa rizqan halalan kathiran mubaraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.